Alhamdulillah kita bersyukur menyaksikan gedung baru Pemuda Pancasila sudah tuntas. Tahun lalu kita ngobrol dan alhamdulillah hari ini proses panjang itu sampai pada ujungnya. Dan mudah-mudahan ini betul-betul jadi markas baru bagi Pemuda Pancasila. Tapi saya tadi mendengarkan pidatonya Pak Ketua. Itu luar biasa. Seperti profesor sejarah, profesor sosiologi, komparatif politik, semua dicampur jadi satu. Bahasa. Saya bilang Bapak Mas Yapto tadi, Mas itu rekamannya layak untuk ditonton anggota PP di seluruh Indonesia, supaya tahu sejarahnya dan kemudian tahu bagaimana ke depannya. Dan meneruskan saja, tadi sudah disampaikan, Mas Yapto cerita bagus sekali fasenya. Kita bicara Pancasila, kita bicara sesuatu yang seringkali dianggap abstrak, padahal itu nyata. Apa bagian itu? Bahasa Jawa, Mas Yapto bahasa Jawa, Bang Zainuddin bahasa Banjar. Ada, Makali, Bugis. Kita mendadak, Pak. Ya, saya sebutkan Uni Eropa. Uni Eropa itu ada 28 negara. Bahasa persatuannya apa? Bahasa persatuannya apa? Nggak punya. Bahasa resminya 23 bahasa. Setiap kali mereka berkumpul begini, pakai headphone semua, di belakang pakai penerjemah. Ya. Jadi kalau Pemuda Pancasila ada di sana, pakai headphone di sana. Karena 23 bahasa. Dan apa yang terjadi kalau 23 bahasa? Pasti tidak punya angkatan perang yang kuat. Karena tidak mungkin komandan ngasih perintah pakai penerjemah. Nah mungkin. Nah ini, iya, kita itu teknik pemberiannya bahasa. Ini disampaikan sama Mas Yapto tadi, itu mendasar betul. Bahasa persatuan itu yang membuat kita bisa bersatu seperti sekarang ini, tanpa penerjemah dan setara. Saya membayangkan Mas Yapto dari Solo, keluarganya. Bayangkan Jong Java pulang dari Jakarta ke kampungnya di Solo. Apa kata orang tetangga-tetangganya? Piye to karepe Mas? Iya betul. Kok jenengan kira-kiranya Anda ini kok tidak mengusahakan bahasa Jawa jadi bahasa persatuan? Kok Anda terima bahasa orang seberang sana jadi bahasa persatuan? Yang jumlahnya sedikit Anda terima jadi bahasa persatuan kita. Kenapa? Jong Java bilang kalau kami pakai bahasa kami, kita tidak punya perasaan kesetaraan. Itu dahsyat. Dahsyat. Karena kalau saya ngomong sama Mas Yapto, saya bilang aku kulo dalam, kawulo beda. Tergantung dengan siapa. Panjenengan sampean kowe beda. Dan itu tidak mungkin persatuan kayak begitu. Jadi sekalian, ini dahsyat dulu itu. Nah sekarang PR-nya, bagaimana menjaga ke depan? Pemuda Pancasila menjadi penjaga Pancasila, penjaga persatuan. PR-nya bagaimana menjaga persatuan besok? Bagaimana bisa besar? Ini kalimat di sini, Bhinneka Tunggal Ika. Tadi Mas Kapil bilang dicengkram. Bhinneka Tunggal Ika. Apa kata kuncinya? Kita sering mengatakan kata kuncinya Bhinneka. Bukan. Kata kuncinya itu adalah tunggal. Yang dahsyat itu tunggal. Bhinneka itu ciptaan Tuhan. Bhinneka itu karunia Tuhan. Tapi tunggal itu pilihan manusia. Menjadi satu adalah kerja kita. Itu. Jadi kalau kita mengatakan bangsa kita bhinneka, ya itu ciptaan Tuhan. There's nothing we can do. Kita menerima sebagai karunia. Tapi banyak bangsa bhinneka tidak bisa bersatu. Banyak bangsa bhinneka tidak bisa tunggal. Yang dahsyat di Republik ini karena bhinneka dan bisa tunggal, bisa satu. Kita sering ketukar sama Ika. Ika itu iki, iku, kui kalau bahasa Jawa. Ya, itu Ika. Itu menunjuk kepada kata tunggal. Nah, kenapa kita, menurut saya ini PR bagi Pemuda Pancasila, belum kita semua. Bagaimana kita menjaga perasaan persatuan itu? Ada rasa keadilan. Sulit membangun persatuan dalam ketimpangan. Sulit membangun persatuan dalam ketidakmerataan. Kami merasakan di Jakarta. Di Jakarta ini kota yang harus kita bangun dengan perasaan persatuan. Tapi harus ada rasa keadilan. Pun ada keadilan, tidak mungkin bersatu. Dan tadi disebutkan bagaimana tanah-tanah di Jakarta ini saya cerita contoh tanah. Tanah itu salah satu sumber masalah ketidakadilan di kota ini. Salah satu lihat bagaimana kita menyaksikan keluarga-keluarga puluhan tahun di Jakarta tergeser, tergusur hanya karena kami
pemerintah ini ngasih pajak yang tinggi sekali. Ngasih pajak tinggi. Kami bilang meningkatkan pendapatan asli daerah. Bagi rakyat ini penggusuran pelan-pelan dan sopan. Karena harganya naik terus. Kalau harganya naik terus nggak bisa bayar pajak gimana? Geser keluar. Dan di Jakarta 2020 saja yang pindah keluar dari Jakarta itu 200.000 orang, 200.000 orang yang pindah ke Jakarta resmi. Kalau dibiarkan nggak bisa. Karena itu kita ambil kebijakan di Jakarta. Contoh, bagaimana PBB di Jakarta itu di bawah 2 miliar, nol, tidak ada PBB-nya. Supaya mereka yang tengah bawah itu tidak tergeser di kota ini. Dan ini tidak kalah penting keluarga pejuang. Ini kita di Menteng. Banyak keluarga pejuang tergeser dari rumahnya di Menteng hanya karena mereka dihukum. Dihukum oleh siapa? Oleh kami yang meningkatkan dana pajak. Bayangkan rumahnya Ali Bakri Sadikin, rumahnya Bakri Sadikin, pajaknya setahun 180 juta. Anak-anaknya urunan untuk bayar pajak. Orang yang berjasa untuk kota ini, rumahnya kita pajakin 180 juta di tempat ini. Bagaimana keluarga pejuang di kawasan ini satu persatu anak cucunya tergusur. Orang tuanya mengusahakan kemerdekaan tanah ini dan anak cucunya tergeser di tanah yang diusahakan. Ini kalau didiamkan terus, akan kita merasakan namanya perasaan persatuan. Dan ini PR kita sama-sama. Nah, kita berharap nanti bukan hanya Jakarta kita bicarakan. Kita bicarakan tentang bagaimana persatuan kita terjadi. Jadi bagaimana kita bukan ini soal ini bukan kalau saya menggunakan waktu Pancasila nasional gitu maksudnya. Jadi ya nggak sampai mana tadi itu. Jadi kita harus mengikhtiarkan. Kenapa? Bayangkan harus kalau tadi saya meneruskan Mas Yafto, satu bangsa terbentuk 28, satu negara terbentuk 45, itu satu negara, oke? Lalu satu teritori, deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda itu 1958, tapi UN clause baru muncul tahun 82, 25 tahun perjuangan, oke? Ini udah 3 nih, satu bangsa, satu negara, satu teritori. Ada 1/4 ini PR kita sekarang. Menjadi satu perekonomian. Ditandai dengan apa? Dengan harga barang setara di seluruh wilayah Indonesia. Setara. Beli semen di Jakarta dengan beli semen di Papua harganya harus setara. Kalau bisa, kalau sama itu dalam ekonomi, jadi ada ketua Kadin namanya ekonomi itu pasti ada supply demand. Tapi setara. Setara itu comparable. Hari ini tidak. Dan kalau kita bicara distribusi barang di Indonesia, kita langsung ketemu dengan peta Indonesia yang tidak indah. PR kita ini, kalau kita bisa satu perekonomian, maka perasaan persatuan itu bisa terjaga. Nah, pemuda Pancasila punya stok pejuang di seluruh Indonesia. Ini bisa mainkan peran untuk bisa memastikan terbangun logistical system yang lengkap di seluruh Indonesia. Kalau itu terjadi, rasanya persatuan yang kita bicarakan itu bisa konkret dan menjaga Pancasila bukan menjadi retorik, tapi menjaga Pancasila itu menjadi nyata. Indonesia itu indah dan keindahan itu seringkali kita lupa mensyukuri. Bukan keindahan alam. Kalau keindahan alam itu sesuatu yang biasa. Bapak Ibu sekalian, sesekali mampir ke Taman Mini di sini. Bukan lihat gedung-gedungnya. Kalau itu sudah lama. Mampir ke warung di situ. Mampir ke warungnya. Duduk di warungnya. 1 jam. Nanti akan ketemu rombongan dari mana-mana. Itu tiap meja. Rombongan dari Banyumas, ngapak-ngapak. Nanti rombongan yang datang dari Banjar ngomong bahasa Banjar. Rombongan yang dari Bugis ngomong Bugis. Yang dari Sunda bahasa Sunda. Tiap meja itu rombongan itu. Tapi ada satu yang unik. Saat mereka pesan makanan, semua pesan dengan bahasa Indonesia. Iya, itu betul. Dan itu benar, luar biasa ini fenomena. Perhatikan, kalau mereka sedikit dan tidak ada perasaan seakan-akan kita ini beda. Tapi sekalian keindahan itu luar biasa. Nah, ini harus dijaga sama-sama. Saya rasa pemuda Pancasila punya PR yang luar biasa besar untuk meneruskan. Ini saya merasa bersyukur
bisa ikut menjadi saksi perjalanan ini dan bersaksi berdirinya kantor. Insya Allah kantor ini menjadi simpul untuk persatuan makin kuat di Muda Pancasila.